Sebenarnya apa sih yang benar-benar harus kita pelajari dari sekian banyak ilmu itu dengan umur yang terbatas ini apa gitu Zam, harus benar-benar kita pelajari Zam? Seandainya ada seseorang yang dia punya umur 1000 tahun, dia itu nggak akan bisa menguasai semua ilmu, nggak akan bisa gitu. 1000 tahun ilmu yang luas ini nggak akan bisa dikuasai. Jangan baru hijrah dia fokusnya dia baca-baca kitab, akhirnya nanti jadi tahdzir-tahdzir di medsos gitu kan. Mungkin bisa jadi akibat salah belajar gitu kan. Akhirnya mudaratnya lebih gede gitu. Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang di podcast Kisah Kamu episode 10. Edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan orang-orang yang mempunyai kisah unik dan inspiratif. Kita coba menggali ilmu dan pengalaman dari tamu yang kita undang. Nah, pada edisi kali ini, kita akan mengundang salah seorang sahabat karib saya. Dia adalah Azam Abdussalam. Azam adalah mahasiswa syariah Lipia semester 1, lulusan pesantren Islam Al-Irsyad angkatan 27. Dulu, kami sempat satu kelas ketika kelas 2 SMA. Sejak dulu, kami bersaing secara sehat. Azam meraih peringkat 1 di angkatan dan Ana meraih peringkat 4. Alhamdulillah. Oh iya, kami pernah satu organisasi juga di santri dakwah dan jadi bagian pengembangan bahasa Arab di pesantren Islam Al-Irsyad. Saat ini kami berdua sedang menggarap proyek Kamus Saluni. Azam adalah pimpinan redaksi dan Ana sendiri adalah wakilnya. Insya Allah edisi kali ini kita akan sharing-sharing santai seputar tips, teknik, dan pengalaman belajar dari Azam Abdussalam. Topik kali ini semoga bisa menambah wawasan pendengar, menjadikan lebih semangat dalam belajar, utamanya belajar ilmu agama. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, Azam Abdussalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, kifat, bikhair, Wat? Alhamdulillah, bekhair. Gimana gimana nih Zam? Apa kabar nih Zam? Apa kegiatan sekarang nih Zam? Alhamdulillah. Ya, sekarang Ana lagi ngurus Saluni, kemudian Ana juga kuliah di Lipia sama bantuin Abi Ana ngurus pesantren di NTB, di Taliwang sana. Mungkin para pendengar kan nggak tahu nih apa itu Saluni gitu. Mungkin nanti bisa jelasin nggak secara singkat gitu, apa itu Saluni gitu, biar para pendengar bisa paham juga gitu. Ya, secara singkat buat para pendengar nih ya, jadi Saluni ini adalah kamus saku bahasa Arab gitu. Nah, Saluni selain sebagai kamus saku bahasa Arab, Saluni juga hadir sebagai sahabat bahasa Arab ya. Di antara produk Saluni kan ada versi cetak, kemudian ada kamus yang versi e-book, kemudian ada juga Instagram, kemudian juga ada layanan interaktif kalau antum nih para pendengar mau uh, punya pertanyaan seputar bahasa Arab, pingin mungkin curhat atau ada pingin menerjemahkan teks bahasa Arab, nah itu bisa ke Saluni juga gitu karena Saluni ini hadir sebagai sahabat bahasa Arab dan di antara bentuk sahabat bahasa Arabnya tadi ada beberapa ada kamus gitu kan, kemudian ada yang Instagram dan juga ada layanan interaktif juga itu sekilas seputar Saluni gitu. Iya iya. Berarti poinnya itu ya kita nih berusaha mau jadi sahabat bahasa Arab gitu kan ya. Nah ya, Sekedar informasi aja nih para pendengar. Jadi Azam ini sebagai pimpinan redaksi di Saluni gitu ya. Dan Ana sendiri ini sebagai wakil pimpinan redaksi. Nah, jadi kalau teman-teman tadi yang udah dibilang kan ya beberapa produk Saluni itu ada e-book, ada PDF gitu ya, versi PDF, ada hmm. open konsultasi juga. Jadi kalau teman-teman nih mau pertanyaan nih, punya pertanyaan seputar bahasa Arab atau mau apa menerjemahkan teks itu bisa teman-teman langsung pergi ke Instagram saluni.id gitu ya. Tulis saja saluni.id. Nanti teman-teman DM aja tuh di situ kalau punya pertanyaan tuh. Insya Allah kita nih dari tim bakal bantu jawab gitu. Nah di situ juga di Instagram itu ada link saluni.id. Teman-teman bisa klik link itu. Ada e-book PDF-nya itu bisa di-download gratis di situ. Gitu Zam ya. Ya gitu ya. Nah, insya Allah juga kita sebentar lagi bakal ada versi cetak Zam ya. Ya mungkin ini salah satu solusi yang diharapkan banyak orang gitu ya. Jadi pengen belajar bahasa Arab dari pemula, mana nih referensi yang bagus? Bisa pakai Saloni jilid 1. Yang udah Nah, belajar, Anda nggak mau yang basic, Anda mau yang tengah-tengah, nah bisa pakai jilid 2 nih. Udah penuntut ilmu tingkat lanjut, ya bisa pakai jilid 3. Jadi ini mengcover semuanya gitu Zam ya. Bisa jadi solusi gitu. Nah, menarik nih Zam. Jadi insya Allah kan kita hari ini bakal yang ngobrol-ngobrol santai lah, sharing-sharing gitu ya Zam ya. Ya tentang masalah ilmu dan belajar lah gitu. 2 poin pentingnya mungkin ilmu dan belajar gitu. Nah, ini nih ada pertanyaan nih Zam. Pertanyaan ini cukup menarik Zam. Jadi kita nih kan sama-sama tahu nih kan Zam ya.
Kita yang Mhm. namanya manusia ya, umur kita nih kan terbatas banget ya. Ya nggak mungkin kita umur kita ya berapa sih sepanjang-panjang umur kita kan juga ya pasti ada batasnya kan gitu. Iya, Sedangkan ilmu ini kan banyak banget Zam, luar biasa banyak banget. Ya contoh lah kita lebih spesifik aja lah, contoh ilmu agama aja itu luasnya minta ampun. banyak Dari itu ya. fikih, iya, akidah, Al-Qur'an, bahasa Arab, adab, dan lain sebagainya itu banyak banget. Nah, pertanyaannya gini Zam, sebenarnya apa sih yang benar-benar harus kita pelajari dari sekian banyak ilmu itu dengan umur yang terbatas ini apa gitu Zam yang harus benar-benar kita pelajari Zam? Oke, jadi pertamanya buat para pendengar ya, kita juga harus tahu dulu, seandainya ada seseorang yang dia punya umur 1000 tahun, dia itu nggak akan bisa menguasai semua ilmu, nggak akan bisa gitu. 1000 tahun ilmu yang luas ini nggak akan bisa dikuasai. Makanya kita, karena umur kita terbatas, kita harus prioritaskan mana saja ilmu yang harus kita pelajari. Sehingga ada ulama bernama Muhammad Murtadha bin Muhammad Az-Zabidi, beliau mengatakan, "Khudz min kulli fannin ahsanah." Pelajarilah inti dari setiap ilmu. Pelajarilah inti dari setiap ilmu. Sehingga kita kalau kita belajar agama, kita harus belajar inti dari setiap ilmu. Kita belajar inti dari ilmu akidah, kita belajar dari akhlak, dari fikih, dari hadis, dari Al-Quran. Kita belajar inti dari setiap ilmu itu gitu. Setiap ilmu di agama, karena agama memang harus komprehensif, kita pelajari inti-intinya. Jangan sampai kita itu hanya fokus di satu bidang ilmu saja dari awal sampai akhir. Contoh, kita dari awal belajar agama kita dari awal hadis saja, awal hadis, kemudian nanti sampai akhir kita memang benar-benar jadi master hadis gitu. Tapi kita belajarnya cuma hadis doang, sehingga misalkan antum kebayang nggak sih ada orang misalkan dia hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Sunan At-Tirmidzi, tapi ditanya coba sebutkan syarat syarat sholat apa aja, coba sebutkan, nggak tahu dia. Hal basic gitu nggak tahu syarat-syarat sholat. Padahal dia sudah belajar hadis sampai istilahnya jadi pakar gitu ya. Nah itu jangan sampai kita seperti itu. Jadi kesimpulannya kita pelajari inti dari setiap ilmu agama gitu. Berarti poin yang Anda tangkap di sini, kita nih dari sekian banyak ilmu itu, kita ambil poin-poin pentingnya gitu Zam ya. Pondasi-pondasi setiap keilmuan gitu yang bakal kita dalemi gitu, yang kita ambil tuh ya fondasi dasar dari suatu keilmuan itu kita fahami gitu Zam ya. Contoh ya tauhid ya kita ambil fondasinya, fikih ya kita ambil yang basic-basicnya, bahasa Arab yang kita ambil dasar-dasarnya itu yang kita kuasai dulu gitu ya, dasar-dasarnya gitu ya, semuanya gitu Zam ya. Nah betul betul, kita emang awalnya harus seperti itu. Baru kalau misalkan kita ingin jadi pakar, setelah kita semua ilmu ini terkumpul, semua basic-basic dari setiap ilmu terkumpul, kita pengen jadi pakar. Oke, kita misalkan lebih suka di bidang Al-Quran, misalkan di bidang tafsir. Oke, kita perdalami ilmu tafsir sampai jadi pakar gitu. Tapi itu nanti setelah kita menguasai basic dari setiap ilmu, biar nggak terjadi sesuatu yang fatal yang Anda sebutkan tadi gitu. Nah pertanyaan selanjutnya nih Zam, menarik Zam. Kan tadi, banyak kan ya, kita berarti poinnya kita ngambil, setiap poin-poin penting dari setiap bidang keilmuan nih. Nah, tapi itu kan banyak tuh Zam, kita startnya dari mana gitu? Yang kita mulai awal mula pertama kali yang mau kita dalamin fondasinya itu apa gitu Zam? Jadi pintu pertamanya nih yang kita buka nih buat belajar nih apa gitu, ilmu apa gitu Zam? Ana nih belajar agama, Ana baru hijrah nih, Ana harus mulai dari mana gini sebenarnya, Ana bingung. Banyak banget kan ya ilmu segala macam di internet apalagi informasi tersebar, kan bingung mau milihnya apa gitu kan ya Zam. Nah ini semoga bisa jadi solusi nih Zam. Nah, kalau misalkan ada seorang yang dia baru hijrah, dia pengen belajar agama, maka tugas pertama dia itu bukan nyari-nyari ini kira-kira ilmu yang paling baik buat anak mana gitu ya. Itu bukan tugas pertama dia gitu. Jadi yang harus dia lakukan pertama kali adalah dia cari guru yang tepat. Dia cari guru yang tepat dulu pertama kali. Karena kalau misalkan dia menentukan prioritas belajar itu secara otodidak ya, itu dia nanti rawan terombang-ambing dalam proses belajar. Contoh, misalkan dia di awal baru hijrah nih, dia di awal wah kayaknya Riyadhus Shalihin ajib nih gitu. Dia belajar Riyadhus Shalihin gitu kan, belajar dari awal sampai akhir. Enggak sampai akhir, dia di tengah-tengah dia ngerasa kok kepanjangan. Akhirnya dia pindah ke misalkan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dia belajar, dia mikirnya, "Oh, Bukhari ini kan kita paling sahih habis Al-Quran kan, kayaknya ajib nih anak belajar nih Bukhari." Dia belajar, "Aduh ini kok akhirnya capek, ternyata berat." Pindah lagi gitu, dan dia bakal pindah-pindah terus, bakal pindah-pindah terus, dan tidak ada yang bisa mengobati, apa ya, kasusnya dia itu kecuali adanya guru. Guru itu nanti jadi solusi agar dia tidak terombang-ambing dalam belajar gitu. Nah, berarti poinnya ini yang Anda tangkap, sebelum dia menentukan suatu ilmu yang pengen dia awal pelajari,
dia cari dulu nih guru gitu kan Zam ya. Nah iya itu. Nah, pertanyaan lanjutannya nih Zam, gimana nih Zam cara cari guru yang bagus dan tepat gitu Zam? Masya Allah, apalagi zaman sekarang ya, Iya. banyak Iya, guru. apalagi zaman sekarang nih kan ya semua bisa jadi ngaku ustad, semua bisa jadi ya zaman kemudahan informasi ya kita ibarat baca artikel di internet bisa jadi pakar ya gitu kan, itu gimana Zam bisa bisa nyari guru yang bagus gitu? Nyari guru yang bagus ya, prosesnya mungkin anak detailkan. Kalau pertama ya kita tentu saja kita berdoa ya, kita berdoa sama Allah, Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Jadi artinya ya Allah tunjukkanlah aku terhadap mana yang benar dari apa yang mereka perselisihkan. Apalagi kan zaman sekarang ini zaman fitnah, banyak orang aku sebagai ustadz, sebagai guru. Kadang kita bingung kan ini yang benar mana. Makanya kita pertama kali harus kita lakukan, kita doa sama Allah agar ditunjukkan mana yang benar dari segala macam perselisihan. Itu kita doa dulu tuh yang pertama. Nah, kemudian untuk mencari guru ya, untuk mencari guru yang tepat tentu saja eh, nama-nama beberapa guru yang mereka memang jelas mereka belajar di mana, kemudian keilmuannya apa, guru-guru mereka siapa. Karena emang ilmu agama kan bersambung, bersanad. Jadi jelas loh, bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan Ustadz Firanda gitu kan, udah jelas ya. Itu S1 di UIM di Madinah, S2 di Madinah, S3 di Madinah. Sedangkan kita tahu kota Madinah adalah kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Innal iman layak rizu ilal Madinah ya. Jadi iman itu nanti pada akhirnya akan kembalinya tuh ke Madinah gitu. Kalau antum misalkan bingung, ini kok dunia Islam udah pecah, kadang ada yang suka kafir-kafiran, tahdir-tahdiran. Coba antum lihat Madinah deh kayak gimana kondisinya, karena iman itu kata Rasulullah SAW baliknya ke sana gitu. Nah ini Ustadz Firanda udah jelas kan, Ustadz Firanda UIM kemudian S1, S2, S3. Guru beliau juga Syekh Abdul Razak ya, Abdul Razak. Nah gurunya dari Syekh Abdul Razak salah satunya adalah bapaknya sendiri kan, Abdul Muhsin. Ya, jadi itu bisa jadi referensi ya Ustadz Firanda gitu. Mungkin kalau ada referensi lain, Ustadz Abdul Tuasikal, guru beliau juga Syekh Soleh Al Utsaimin pernah mengambil sanad dari beliau ya ketika di Saudi, dan masih banyak sekali sih. Alhamdulillah sekarang dakwah sunnah ini dan guru-guru yang ini alhamdulillah jelas dan banyak gitu tersebar, alhamdulillah ya mereka. Nah, menarik nih Zam. Sekarang Anda memposisikan diri Anda sebagai orang yang ibaratnya baru hijrah nih, nggak ngerti lah belajar ilmu agama. Nah, setelah mendapatkan guru nih yang kayak direferensikan tadi kayak seperti Ustadz Firanda, Ustadz Abdul Tuasikal dan lain sebagainya, itu apa yang dilakukan setelah itu Zam? Apakah dia kan itu banyak tuh kalau misalnya kita udah milih nih Ustadz Firanda, mungkin kita ngelihat di YouTube dia apa segala macam itu kan banyak banget tuh video, banyak banget tuh materi. Nah, itu startnya dari mana gitu Zam? Mau masuk belajar itu dari mana yang kita pelajari gitu? Oke. Kalau kita udah pilih guru ya kita ikuti saja gitu. Kita ikuti aja program dari guru tersebut. Dan kalau jadi ada 3 tingkatan penuntut ilmu. Yang pertama ada namanya al-mubtadi. Dia pemula. Pemula. Dia ini kayak orang mungkin baru hijrah, pengen baru belajar agama. Dia ini nggak tahu gambaran permasalahan tentang agama, dia nggak tahu. Misalkan dia ditanya tauhid rububiyah apa sih, nggak tahu dia. Nah itu pemula gitu. Nah pemula ini tugas dia adalah dia belajar dari seorang guru ya, kita sebutkan tadi dia belajar dari seorang guru. Nah kalau orang yang baru pemula banget sebaiknya dia cari ustadz yang pembahasannya tuh ringan-ringan ya. Mungkin kalau anak sebut ya kayak Ustadz Nuzul gitu kan, Riyadus Shalihin kan itu ringan banget ya, itu lebih menyentuh ke hati segala macam. Atau mungkin ada Ustadz Abdul Roy, kalau program HSI-nya kan beliau benar-benar dari dasar, dan itu kalau yang udah pernah ikut HSI Abdul Rahman kan enak gitu, belajarnya simple, singkat, gampang dimengerti, ada evaluasi. Nah itu kalau apa yang paling pertama kali banget ya sebaiknya mungkin ikuti model Ustadz yang itu, yang Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Nuzul, atau mungkin ada Ustadz yang lainnya gitu. Nah kemudian tingkatan kedua ada lagi, nanti kalau dia udah bisa tahu nih gambaran permasalahan dari agama, nanti ada tingkatan kedua namanya mutawasid. Dia ngerti gambaran permasalahan dari agama. Misalkan dia ditanya tauhid rububiyah apa, dia tahu jawabannya, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Tapi dia nggak tahu dalil-dalilnya. Kalau ditanya dalil tauhid rububiyah di Al-Quran apa sih, nggak tahu. Nah ini maksudnya mutawasid nifat gitu kan. Dia maksudnya mutawasid. Nah kalau orang yang mutawasid kayak gini, sebaiknya dia menghafal matan gitu. Nanti kan matan, dia ngafal Quran, matan-matan ilmiah, dia mulai setoran, dia mulai dengar kajian kitab yang mungkin agak berat dikit. Nah itu mutawasid gitu. Baru nanti ada muntahi yang dia lanjutan, dia udah menguasai permasalahan agama sama dia tahu juga dalil-dalilnya. Nah, ini dia udah bisa mulai banyak membaca kitab, mutolaah kitab. Jadi jangan dibalik ya. Kalau antum nggak mau hasilnya kebalik,
jangan dibalik juga urutannya gitu. Jadi jangan baru hijrah dia beli banyak kitab, kemudian fokusnya dia baca-baca kitab, akhirnya nanti jadi tahdzir-tahdzir di medsos gitu kan. Mungkin bisa jadi akibat salah belajar gitu kan. Akhirnya mudaratnya lebih gede gitu. Jangan kebalik pokoknya proses ini ada tingkatannya kita juga bisa tahu nih. Mungkin pendengar setelah mendengar bisa kira oh ini Ana ini sekarang di tingkatan mana sih ya? Apakah Ana di yang pemula atau Ana di menengah atau Ana di lanjutan? Nah, gitu. Jadi kita tahu posisi kita di mana, nanti kita akan tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, menarik nih, Zam. Jadi, sebenarnya ini semua ada proses, ada tahapannya gitu ya. Kita harus melalui sabar untuk melalui proses itu gitu ya. Dari ya pemula, menengah, baru lanjutan gitu. Nggak mungkin ya kita tiba-tiba nih baru hijrah, baru belajar langsung bahas yang berat-berat gitu. Itu bisa blunder gitu, Zam, ya. Iya. Jadi, yang basic-basic belum ngerti, ya langsung mau bahas yang berat-berat itu ya sebuah kesalahan juga gitu, Zam, ya, yang populer. Menarik nih, Zam. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih, Zam. Nah, oke, ini sekarang kita udah belajar lah, kita udah masuk, kita udah memilih guru, kita udah menemukan, materi yang kita pelajari. Tapi nih Zam, pertanyaan nih Zam, gimana supaya apa yang kita pelajari, fondasi yang kita pelajari masih awal-awal nih, fondasi yang kita pelajari itu bisa melekat di diri kita gitu, di pikiran kita. Kita bisa belajar efektif lah istilahnya gitu Zam, efektif belajar gitu. Karena itu gimana tuh Zam? Ya mungkin nggak sekedar orang yang dengar kajian ya, kadang orang yang udah sekolah mondok bertahun-tahun gitu kan, ketika keluar dari pondok yang melekat mungkin apa gitu iya kan? Iya benar kayak gitu, ya iya benar. Jadi ya setiap naik kelas ilmu yang sebelumnya ditinggalkan, cuman bawa yang diujianin aja kemarin gitu. Itu Itu gimana tuh Zam? iya. Maka jadi kunci agar ilmu melekat itu sebenarnya ada dua. Simpel aja menghafal dan memahami. Kalau bahasanya Syekh Shalal Utsaimin hifdzon wastishrohan. Jadi menghafal sama memahami penjelasannya. Dan ini dua ini ya istilahnya harga mati kalau kita pengen benar ilmu kita melekat. Kita harus hafal, kita harus memahami gitu. Ya, dan menghafal itu kan kuncinya kan agar terjaga ya diulang-ulang kan. Makanya mungkin kalau kita dulu ngerasa di pondok, akhirnya kita ilmu kita hilang ya karena kita nggak pernah ulang-ulang hafalannya itu, kita nggak ulang-ulang. Kemudian kenapa mungkin kita nggak nyantol karena kita nggak paham ya bisa jadi ketika kita belum paham materi sebelumnya, ketika kita udah naik kelas kita harus iya nggak pasti kita harus apa belajar materi yang lebih berat padahal yang sebelumnya aja belum paham gitu kan. Nah ini harus dikuatin ini hafal sama pahamnya harus dikuatin bener-bener. Jangan sampai dia lompat-lompat akhirnya ya nggak efektif gitu. Menarik nih Zam. Ngomong-ngomong tentang ngafal nih Zam, ini ada pertanyaan yang sebenarnya ini pertanyaan ini sampai dibahas nih Zam, ini penting banget ini Zam. Banyak stigma yang beredar Zam. Yang penting itu dalam belajar itu faham gitu. Stigmanya gitu, stigma yang bilang tuh yang penting belajar. Percuma aja kalau kita tuh ngafal sekedar ngafal gitu, memindahkan informasi yang ada di buku atau di internet ke dalam otak gitu aja, cuman sekedar hafal mati gitu. Jadi sebenarnya nggak penting ngafal tuh, jadi orang bilang, "Ngapain ngafal?" Zaman sekarang itu informasi udah beredar banyak, ente tinggal cari di internet, referensi banyak tinggal cari, yang penting tuh faham gitu, katanya gitu. Bahkan sampai mungkin sebagian kurikulum itu mau dirubah karena konsepnya itu hafalan, sekarang mau diganti ke pemahaman. Itu sebenarnya gimana sih, Zam, ngafal tuh penting nggak sih sebenarnya gitu? Simpelnya gitu, ngafal tuh penting nggak sih sebenarnya? Saya berbicara tentang penting nggaknya menghafal ya. Kalau Ana bilang hafal itu penting banget gitu. Hafalan itu penting banget. Jadi kata kata ulama al-mabani kanzul ma'ani. Al-mabani kanzul ma'ani. Kalau kita terjemahkan secara bebas, jadi susunan kata-kata itu adalah gudangnya pemahaman gitu. Jadi susunan kata-kata adalah gudangnya pemahaman. Contoh misalkan kita hafal Al-Fatihah kan, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, kita kan hafal tuh, susunan kata-katanya hafal kan, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena kita hafal ayat ini, maka kita akhirnya memahami bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam gitu. Jadi dari apa? Dari susunan kata-kata yang kita hafal keluarlah pemahaman. Kalau misalkan susunan kata-kata itu hilang, hafalan kita tentang kata itu hilang, maka suatu saat pemahaman kita itu juga bisa hilang gitu loh. Jadi hafalan ini penting banget buat mengikat pemahaman. Mengikat pemahaman khususnya kalau antum semua ya para pendengar dan kita semua pingin punya ilmu yang melekat sampai kita benar-benar tua gitu. Sampai kita tua. Kalau kita nggak hafal, ya kita nggak ikat dengan hafalan, kita nggak ikat pemahaman dengan hafalan, maka ketika tua, kita akan lupa dulu kita pernah paham ini gitu loh. Kita akan lupa itu. Berarti ini kata kuncinya sebenarnya Zam, yang Anda tangkap di sini hafalan
plus pemahaman Iya gitu Zam ya. iya kembali ke ya Hafalan jelas, iya. plus pemahaman. Mhm. Jadi kalau sekedar hafal gitu aja nih, nggak paham nih, itu berarti sebenarnya nggak efektif juga gitu Zam ya. Jadi dia sekedar hafal aja nih, tapi dia nggak paham nih apa yang dihafalin tuh. Iya Itu iya gimana tuh? iya, itu nggak efektif banget kan. Dia hanya hafal nggak paham ya ya nggak efektif banget itu, sama aja dia nggak paham gitu. Misalnya kalau kita tarik ke Quran contohnya Zam. Mhm Orang ngafal nih, ngafal Al-Quran gitu kan ya. Dia bener-bener nggak tahu nih, nggak ada basic bahasa Arab, nggak ada basic apapun, kosakata mufradat juga nggak ada. mhm. Jadi dia bener-bener yang penting ana hafal dulu Quran. Itu gimana tuh Zam?